Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu dan Bapak peserta webinar. Perlu kami terangkan dahulu bahwa webinar kali ini akan berbentuk dalam form Zoom webinar, sehingga kita tidak bisa menampilkan para peserta webinar lainnya. Jadi yang akan tampil itu hanyalah pembicara dan juga saya sebagai moderator. Perlu saya jelaskan, masalah ini terjadi karena kita menambah kota sehingga nggak tahu glitch-nya di mana, sehingga kita harus melaksanakan dengan format yang seperti ini. Kami harap Ibu Bapak semuanya bisa memaklumi keadaan ini, dan juga yang perlu saya katakan bahwa nanti untuk yang biasanya ada di chat ya, untuk pertanyaan itu Ibu Bapak bisa menuliskan ada yang tulisannya Q&A ya. Nanti seiringnya jalan, kalau umpamanya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, mari kita bisa mulai webinar kita, Ibu Yati. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak peserta webinar. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Linda Hamid, akan bertindak sebagai pemandu acara dan bertindak sebagai moderator untuk webinar yang diselenggarakan oleh YPUI, Yayasan Psikologi Unggulan Indonesia. Topik bahasan siang ini adalah mengapa rasa itu hilang? Suatu tinjauan psikologis tentang perkawinan masa kini. Acara akan kita mulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Para peserta webinar, kami minta untuk bersikap sempurna selama lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Selesai. Saya mengajak peserta webinar untuk berdoa bersama, untuk memohon perlindungan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar kita diberi keselamatan, kesehatan, dan kebijaksanaan. Dan juga kita sama-sama berdoa agar webinar yang kita selenggarakan di siang hari ini
bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Webinar ini dapat terselenggara atas dukungan dari beberapa sponsor dan donatur. Dan pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pia Ardiagarini yang telah menjadikan webinar ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Pia Ardiagarini yang jatuh pada tanggal 25 November. Kami juga ingin menyapa Ibu Ketua Umum Pia Ardiagarini atau yang mewakili, Ibu Ketua Pia Ardiagarini Gabungan Koop Sutnas Jakarta, Ibu Ketua Pia Ardiagarini Gabungan Kodiklat AU Jakarta, Ibu Ketua Pia Ardiagarini Mabes AU Jakarta, Ibu Ketua Pia Ardiagarini Koharmat AU Bandung, maaf saya salah mengucapkannya, Ibu Ketua Pia Ardiagarini BS Sesko AU Bandung, dan Ibu Ketua Pia Ardiagarini BS AAU Yogyakarta, dan seluruh jajaran dan anggota Pia Ardiagarini, terima kasih telah bergabung di webinar ini. Saya ucapkan Dirgahayu Pia Ardiagarini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor dan donatur atas kepercayaannya terhadap YPUI dan atas kesediaannya mendukung acara ini. Saya akan membacakan juga tata tertib selama webinar. Selama webinar, bisa di-share ya. Selama webinar peserta memang mikrofonnya akan dinonaktifkan, ya. Peserta selama pemaparan berlangsung, mikrofon para peserta akan kami nonaktifkan agar kita bisa mengikuti pembicaraan selama webinar dengan jelas. Peserta sudah dapat menuliskan pertanyaan, pandangan, pendapat di chatroom, dalam hal ini di Q&A, ya, di Q&A yang nantinya akan dibahas dalam sesi tanya jawab. Daftar hadir akan kami tayangkan di chatroom, silahkan dilengkapi dan langsung dikirimkan kembali. Peserta yang memerlukan e-sertifikat harap menuliskan dalam isian daftar hadir dengan menyertakan alamat email dan pengirimannya. Setelah selesai pembahasan, materi webinar akan kami tayangkan di chatroom atau di Q&A. Silahkan diunduh untuk disimpan. Namun karena format webinar kami pada kesempatan kali ini, kami tidak bisa melakukan sesi foto bersama. Ya, jadi sesi foto bersama yang biasanya kami lakukan di akhir acara, mohon maaf tidak dapat kami lakukan. Bisa di seperti yang disebutkan dalam e-flyer, data dari Biro Pusat Statistik Indonesia tahun 2023, angka perceraian di tahun 2022 sudah mencapai 516.334 kasus. Dan ini merupakan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Itu data kami dapatkan dari data.putstat.id. Dikatakan bahwa gugatan cerai sekarang lebih banyak datang dari pihak istri.
Dari para psikolog yang menangani masalah perkawinan, dikatakan bahwa yang datang untuk berkonsultasi banyak dari pasangan muda dengan rentang usia 30-an sampai 40-an. Sebagian besar mengatakan alasan keinginan bercerai karena sudah kehilangan rasa, merasa harus bahagia agar bisa hidup berkualitas. Faktor keberadaan anak sudah dianggap bukan sebagai hal yang memberatkan dalam pengambilan keputusan untuk bercerai. Apa sebetulnya rasa itu? Mengapa rasa itu bisa hilang? Apakah kehilangan rasa itu bisa dicegah? Bagaimana memelihara rasa itu? Kebahagiaan seperti apa yang mereka cari? Apakah bercerai merupakan jalan keluar? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami hadirkan narasumber yang sudah sangat berpengalaman, yaitu Ibu Darmayati Utoyo Lubis, MA, PhD, psikolog. Pada layar bisa dilihat CV-nya Ibu Yati, bisa ditayangkan. Oke, di situ Ibu Yati pemilik gelar master dan doktor dari psikologi Departemen University of Hawaii, Honolulu. Dan memiliki spesifikasi keahlian pada bidang psikologi kepribadian, kesehatan, dan psikologi lansia. Ibu Yati juga merupakan seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan bertindak sebagai dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dari tahun 2004 sampai 2008. Ibu Yati juga seorang pendiri Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia, Dewan Penasehat Ikatan Psikologi Klinis HIMSI, dan Ibu Yati juga berpraktek dan psikologi mengenai psikologi klinis dewasa dan perkawinan. Nah, itu banyak sekali ya keahlian yang dimiliki oleh Ibu Yati yang sudah senyum-senyum kita lihat di layar. Ibu Yati, silahkan pemaparannya. Terima kasih Ibu Lenda. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran? Jelas? Terima kasih. Ya. Selamat siang menjelang sore pada teman-teman peserta dan panitia webinar ini. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran mengikuti acara ini dan kesabaran menunggu mulainya acara ini. Saya Yati Utoyo Lubis akan memaparkan tentang perkawinan dan satu lagi tentang perceraian. Itu kan memang ada sambungannya sebetulnya ya. Dan itu tidak terbatas, yang dipaparkan itu tidak terbatas pada hanya pasangan milenial, walaupun para psikolog yang berpraktek memberikan konseling pada konseling perkawinan itu kebanyakan sekarang yang datang adalah mereka-mereka yang termasuk golongan muda ya, milenial namanya gitu. Tapi saya akan mulai saja dengan merefleksikan, mari kita sama-sama merefleksikan masa sebelum menikah. Apakah kita lakukan hal ini? Nomor satu, apa yang akan kita berikan kepada pernikahan ini? Masing-masing tentu ada di dalam kepala masing-masing pasangan itu kira-kira tujuan dari pernikahan ini apa sih sebetulnya? Lalu kemudian yang kedua adalah seberapa sering nanti kita itu ingin punya waktu sendiri, tidak bersama-sama sebagai pasangan. Jadi menikmati waktu buat diri sendiri. Yang ketiga, ini penting sekali, apa sasaran karir masing-masing. Kenapa saya tulis di sini karir? Karena paling banyak pada pasangan muda itu dua-duanya berkarir. Terus
bagaimana kita membagi waktu untuk keluarga orang tua kita. Maaf saja karena kadang-kadang ini sepertinya enteng tapi bisa menjadi masalah di dalam kita di rumah tangga. Selanjutnya, bagaimana sistem pengelolaan keuangan keluarga kita nanti. Saya katakan kita karena ini seperti dua orang lagi ngomong ya. Lalu, ini penting, apa saja yang dapat membuatmu marah? Karena kalau lagi pacaran sebelum menikah itu hampir tidak pernah keluar ini perasaan rasa yang satu ini, marah ya. Lalu yang penting juga, apa harapanmu tentang pernikahan kita ini? Sesudah itu, apa harapanmu tentang aku, pasanganmu? Ya, nanti sesudah itu bagaimana tentang anak? Ini adalah tentang mau anak berapa, kapan mau mulai anak. Nah ini panjang sekali nanti sampai anaknya mau disekolahin di mana dan seterusnya. Udah itu ya. Nah, saya masuk ke dalam tinjauan psikologis tentang perkawinan dan di dalam kurung itu ada dan perceraian masa kini. Mengapa rasa itu hilang? Selanjutnya, tadi sudah disebut oleh Ibu Moderator, data Biro Pusat Statistik Indonesia kita dapat dari data.goodstat.id. Pada tahun 2022, angka perceraian 516,334 kasus loh. Jadi angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Gugatan cerai kebanyakan datang dari istri. Nanti akan dibicarakan mengenai hal ini. Tapi yang jelas informasi dari para psikolog perkawinan teman-teman saya ada kecenderungan meningkatnya klien konseling perkawinan itu pasangan yang masih muda, generasi milenial berusia antara 30 sampai 40 dan mungkin baru menikah 5 tahunan. Demikian. Selanjutnya, pertanyaan itu tadi, mengapa kok perceraian ini menikah? Salah. Mengapa perceraian meningkat? Gitu. Nomor 1, sebelum menikah itu punya harapan masing-masing. Dan kadang-kadang pasangan itu menaruh harapan itu terlalu tinggi. Misalnya, dia pasti akan berubah sesudah menikah. Terus, menikah pasti membawa kebahagiaan lahir batin. Enggak. Mungkin enggak gitu. Yang kedua, terutama pada pasangan muda itu meningkatnya individualisme. Nih, saya yang duluan, saya. Apalagi kalau keduanya punya karir, ya. Ibu-ibu yang punya karir dan sebagainya itu juga ingin diketahui bahwa dia punya banyak masukan juga untuk perkawinan ini. Dan meningkatnya individualisme ini saya tidak bilang bahwa ini adalah pengaruh dari barat dan sebagainya, tapi ini kenyataan. Ada rasa individualisme yang meningkat pada generasi-generasi yang muda. Dan selanjutnya menurunnya komitmen kepada perkawinan. Jadi ini banyak terjadi pada mereka yang misalnya kita mesti menikah. Soalnya sudah umur segini, misalnya seperti itu misal ya. Tapi lalu kemudian susah sekali untuk melakukan komitmen kepada persatuan lelaki dan perempuan ini. Juga mobilitas sosial dalam karir, lalu kemudian dalam fisik maksudnya berpindah-pindah, banyak yang berpindah-pindah tempat, dan ini terutama pada istri yang bekerja full time. Ya, itu mobilitas karirnya tinggi sekali karena dari kenyataan, dari juga saya baca itu bahwa karir perempuan di Indonesia ini meningkat dengan cepat gitu. Dan ini hukum sosial masa kini. Saya nggak mau bilang hukum ya sebetulnya, tapi apa kenyataan pada saat ini secara sosial, perceraian itu makin dapat diterima. Ketika bercakap-cakap dalam konseling dan sebagainya, mereka mengatakan kenapa enggak? Kalau misalnya sudah enggak cocok, kalau rasa itu sudah enggak ada, kenapa mesti diterusin? Dan ini diterima, makin banyak diterima di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya tadi juga tulis di depan itu kan banyak perceraian itu di kalangan generasi milenial.
Ada beberapa ciri generasi milenial yang saya dapat dari majalah Times tahun 2022. Generasi milenial umur 30 sampai 40 itu mudah beradaptasi. Dan ini yang membedakannya dengan generasi sebelumnya, yaitu techno addict. Jadi mereka sangat masuk sekali kepada TI dan sebagainya. Lalu orientasi baik laki-laki maupun perempuan, orientasinya itu kepada keberhasilan dan sukses. Sukses dalam apa saja termasuk karir, karena orang tua mereka, jadi yang angkatan sebelumnya itu menanamkan kepada anak-anak yang sekarang menjadi generasi milenial bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah kamu berhasil, kamu sukses, kalau bisa lebih daripada kami orang tua. Dengan demikian maka mereka menjadi ambisius, dan ini juga dianggap tidak apa-apa ambisius itu. Lalu kemudian percaya dirinya cukup tinggi dan open minded, mudah menerima masukan dari luar, maksudnya yang tentang ilmu lah, tentang segala macam gitu. Dan ini yang kurang baik adalah mudah bosan, materialistik, unconcern of others, maksudnya tuh nggak terlalu pedulilah dengan yang lain-lain, yang penting itu kami, saya, kamu, anak-anak misalnya gitu. Dan besar sekali pengaruh peer group, jadi yang seusia itu yang didengarkan. Saya kasih contoh saja. Ini generasi milenial punya anak, lalu kemudian ketika orang tua berusaha untuk bilang, kamu kalau mendidik yang gini itu mestinya begini-begini. Oh nggak bisa. Saya lihat di Mbah Google itu beda. Jadi saya lebih nurut yang Mbah Google, begitu mereka. Ya, selanjutnya. Nah, mengapa ingin bercerai? Tapi sebelum saya bicara tentang bercerai, tentu saya akan bicara juga sedikit atau sesudahnya mengenai bagaimana perkawinan yang berbahagia. Tapi ini inti dari topik itu memang mengapa ingin bercerai. Jawabannya itu seperti ditulis dalam judul itu adalah, mereka mengatakan itu sudah bertanya pada banyak pasangan, karena rasa itu hilang. Gak ada rasa lagi, Bu. Ya hambar rasanya, kalau ketemu dia tuh ya udah deh begini aja lah. Emang apa semudah itu? Apakah bercerai itu memang semudah itu sih? Ini yang akan dibahas lebih banyak selanjutnya. Nah, rasa dalam tanda kutip sebetulnya ini, apakah rasa yang hilang itu? Sebab rasa itu kan macam-macam, tapi khusus untuk acara ini, maka yang disebut rasa itu sebetulnya LOVE, jadi love ya. Ketika saya tanyakan kepada banyak orang, sebetulnya apa sih cinta itu? Maka jawabannya multifaset. Oh, love gampang. CINTA, cinta. Malah ada lagunya tuh ya. Lalu bukan cinta saja tapi kasih, itu lebih baik. Lalu ada yang menggabungkan, oke, kasih, cinta kasih, kasih sayang. Terus kemudian ketika ditanya kepada yang muda, mereka akan menjawab, cinta itu romantik, bergelora, kalau ketemu rasanya gimana gitu. Rasa yang bikin bahagia, rasa yang bikin suka, senang, ada caringnya juga, ingin membantu, lalu dekat melekat, inginnya terus-terusan bersama, lalu ada altruistiknya juga, yaitu ini jawaban orang yang banyak baca kali ya, tulisnya altruistik, bahwa cinta itu paling baik adalah kita mencintai daripada kita dicintai. Lalu bikin tenang, kalau ada cinta rasanya tenang, rasanya damai. Tapi ada juga yang menjawab cinta itu sifatnya obsesif, pengennya posesif, cuman buat saya saja, tidak buat orang lain. Irasional, gak masuk akal, kok bisa sih saya cinta sama si A misalnya, padahal dulunya tuh rasanya tidak menarik gitu. Dan cinta platonis, cinta dari jauh, yang dicinta tidak tahu bahwa dia dicintai oleh si orang ini gitu, cinta platonis dan lain-lain. Jadi kalau ditanyain tentang what is love itu panjang banget ceritanya, macam-macam.
Selanjutnya, Sternberg pada tahun 1988 membuat sebuah teori yang paling banyak dibicarakan selama ini mengenai cinta. Jadi ada yang namanya triangular theory of love. Jadi cinta itu harus ada apa? Mungkin pada awal-awal yang muda-muda itu dimulai dengan intimacy, ya. Dalam intimacy itu ada masuk di situ caring juga, ada sharing perasaan, keterbukaan tentang diri. Jadi membuka diri kalau sudah intim hubungannya, maka membuka diri, segala yang buruk, segala yang baik tentang diri itu akan dibicarakan, dibukakan. Mestinya seperti itulah kalau namanya intimacy. Dan dalam intimacy itu ada dukungan emosional itu. Jadi biasanya walaupun demikian kita itu tetap punya identitas diri masing-masing kalau yang dasarnya intimacy. Yang kedua adalah sebetulnya passion. Saya susah nyari kata-kata pengganti passion ini apa ya. Ada yang bilang passion itu artinya ya seksual gitu. Jadi passion itu menyangkut seksualitas, ada ketertarikan seksual, dan passion itu inti dari sebuah romansa. Jadi yang muda-muda itu pasti ada passionnya. Yang lain dan menurut saya ini penting itu adalah komitmen. Kalau komitmen itu bahasa Indonesianya apa ya? Komitmen itu janji. Menurut teman saya janji, berjanji. Ini bisa juga bersumpah ya. Komitmennya itu adalah kalau sudah berhubungan, kita memutuskan untuk mencintai dan menjaga rasa cinta itu. Jadi yang pertama, komitmen itu adalah memutuskan untuk mencintai. Ketika kita baru jatuh cinta, kita memutuskan untuk mencintai. Yang kedua, long termnya adalah sedapat mungkin kita jaga rasa cinta kepada pasangan kita. Ini yang kadang-kadang susah, yang belakang ini loh, yang kadang-kadang susah. Kalau ada penurunan di berbagai aspek cinta yang lain. Ya, selanjutnya. Ini saya lupa siapa yang bicara ini, tetapi ini saya ambil dari sebuah buku bahasa Indonesia. Cinta itu suatu proses, bukan status, bukan ya udah cinta ya cinta, bukan. Tapi dia proses, dia berkembang seiring dengan perjalanan bersama. Tapi bisa juga kalau yang platonis tadi itu berjalan sendiri ya, mencintai orang lain sendiri gitu. Tapi yang harus diingat bahwa cinta itu bisa terbang menjauhi, bisa pergi. Yang dibilang tadi itu apa, tidak ada rasa lagi, rasanya hilang, dan menjauhi perkawinan kalau tidak dijaga dan tidak dipupuk. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita menikah ya sudah, kita kan cinta, ya sudah pasti kita akan cinta sampai akhir. Tidak. Cinta itu harus dijaga dan harus dipupuk. Selanjutnya, nah dari beberapa teori yang saya temukan dan ini saya ketika saya konseling dengan para pasangan, memang betul apa yang dibilang ini, yaitu hilangnya rasa cinta itu tadi. Ini disebut proses disaffection. Jadi bukan dissatisfaction, tapi disaffection, afeksi. Jadi hilangnya afeksi. Ini ditulis di dalam buku itu 5 tahun perkawinan. Namun saya baca lagi dan saya tanya lagi kepada teman-teman psikolog yang melakukan konseling perkawinan. Ini bisa dirasakan mulai dari 2 tahun perkawinan. Ya, kalau perkawinan itu penuh konflik, efeknya negatif, afeknya negatif. Yang ada itu selalu saling mengkritik. Kamu itu gini, kamu itu gitu. Pokoknya tuh salah semua kerjaan atau tindakan dan sebagainya dari pasangan. Defensif itu adalah apabila ada usaha dari pasangan untuk memberitahu, maka jawabannya selalu enggak, saya enggak kayak gitu.
Yang gitu tuh kan kamu, bukan saya. Lalu ada curiga terus, ada tidak percayanya, tapi ada satu lagi yang saya pikir juga mempengaruhi hilangnya rasa ini adalah apa yang disebut dengan ngotot kalau bahasa kita. Jadi ngotot dan perilaku apa itu namanya? Nantang. Jadi misalnya dari salah satu klien itu bilang kepada suaminya, kamu mbok jangan sering-sering pergi. Kalau hari Sabtu itu untuk kita dong, untuk keluarga. Ayo, saya mau pergi, kamu mau apa kalau saya mau pergi? Nah itu yang disebut dengan ngotot, nggak merasa salah. Lalu kemudian dari beberapa tahun perkawinan yang penuh konflik dengan afek negatif ini, maka kelekatan itu menurun. Ya, jadi di depan saya tulis dekat melekat, ini semua menurun. Jadi nggak merasa perlu dekat-dekat. Kalau di awal-awal mungkin suka duduk nonton TV berdua, kemudian menurun menjadi TV-nya beli 2, 1 di kamar, 1 di depan, misalnya seperti itu. Terus rasa saling menghargai, kan mestinya tuh ada respect di antara pasangan, rasa saling menghargai dan rasa dicintai itu tidak ada atau menurun. Aku kok rasanya nggak dicintai nih sama dia. So, aku ngomong apa juga tidak dihargai. Dan yang sangat berat itu adalah kemudian komunikasi macet. Nggak ada komunikasi. Yang satu duduk di depan, yang satu datang untuk duduk sama-sama, yang duduk di awal pergi, masuk ke dapur, masuk ke kamar. Pokoknya nggak ada omong. Selanjutnya, ada beberapa tahapan disaffection. Nomor 1 di awal. Itu di awal-awal di sebelum 2 tahun sudah terasa ini. Fokus mencari kekurangan pasangan. Jadi fokusnya tuh cuma nyari kekurangan pasangannya, salah-salahnya. Nggak pernah bisa lihat bahwa saya juga punya salah, tapi enggak. Fokusnya itu kesalahan dari pasangan kita. Yang kedua, loh kok perilaku pasangan itu tidak sesuai harapan. Misalnya tadinya waktu awal baru menikah itu manis banget, bikinin kopi, contoh aja ya, bikinin kopi, masakin, suami bantu di dapur dan sebagainya, itu hilang. Jadi perilaku pasangan itu tidak sesuai harapan. Katanya kan seperti Mimi dan Mintuno, tapi itu nggak ada. Yang ada lalu muncullah di awal itu ada rasa kecewa, ada rasa marah, sedih, kenapa kok kayak gini. Dan yang paling penting dari percakapan komunikasi yang nggak benar, maka harga diri terluka, mulai terluka nih harga diri. Ya, mungkin pada waktu itu masih ada optimisme, ada motivasi buat gimana kalau kita berusaha berkomunikasi. Jadi yuk kita pergi ngobrol atau dan sebagainya. Tapi selama di dalam kepala itu masih mencari kekurangan pasangan, cari yang jelek-jeleknya, ya susah. Tidak mungkin bisa berkomunikasi yang benar. Dari tahap awal ini masuk ke tahap menengah. Dan ini perjalanannya ini bisa hanya 1 tahun, perjalanan dari awal menengah akhir bisa, tapi kebanyakan sesudah 2 tahun berjalan ada disaffection ini tadi, tidak adanya afeksi. Yang menengah itu kecewa, marah, terluka itu meningkat. Kalau tadinya memang ada, tapi sekarang meningkat. Lalu mulai apatis, merasa asing. Ini siapa sih pasangan saya ini, sebenarnya kok beda banget dengan yang saya dulu ketemu. Lalu apatis, ya sana deh, dia mau ngapain terserahlah gitu. Walaupun sebagian pasangan masih berusaha dengan menjalani konseling misalnya, minta nasihat keluarga atau orang yang dituakan atau teman-teman, ya. Di sini mulai bisa keinginan untuk berpisah. Berpisah maksudnya mungkin seminggu saya mau tinggal di rumah ibu dulu deh. Jadi muncul keinginan untuk berpisah. Nah, tahap akhir, semua yang dirasakan yang negatif itu, afeksi negatif,
marah, kecewa, terluka, ada sakit hati, muncul rasa muak. Itu makin besar. Jadi muak itu kan ngelihat aja udah nggak mau kalau sudah muak ini. Malah ada pasangan yang bicara ke saya, kalau dia buka pintu rumah Bu, saya langsung mau muntah. Jadi gila bener ya, maaf. Itu yang muncul, ada rasa muak juga. Yang namanya trust, apatisme, dan sebagainya itu harapan, caring yang tadinya caring sekali, dan terutama respect itu turun betul-betul. Jadi di sini ada trust issue, lalu kemudian yang disebut dengan overthinking, barangkali ada juga di sini sangat besar. Dan kalau sudah seperti ini hambar, gak peduli lu mau kemana, gue mau kesini, gak peduli saya. Pasangan bilang, permisi saya mau pergi dulu ya. Jawabnya begitu aja. Karena merasa asing, ini bukan istri saya atau ini bukan suami saya kayaknya. Merasa asing sekali. Selanjutnya, nah dari tahapan akhir tadi, kan saya katakan itu mungkin jalannya dari awal sampai akhir itu bisa beberapa setahun, tapi banyak kalau saya hitung itu beberapa, yang kebanyakan itu makan waktu 2 tahun. Dan itu menyebabkan di akhir itu mereka ada rasa menyesal, kenapa nggak dari dulu-dulu sih, ini saya sudah sempat menderita banget di sini. Jadi akhir dari tahapan akhir memutuskan untuk berpisah. Bukan cuma sekedar berpisah, yang satu pulang ke rumah ibu dan sebagainya, tapi bercerai secara legal. Ya, selanjutnya. Apa sih alasan bercerai itu? Ini catatan psikolog ya. 1, mismatch. Waktu pacaran tidak tahu, tidak kelihatan. Karena ada pikiran dia bisa berubah kalau sudah kita kawin. Gitu. Mismatch ini mungkin mismatch kepribadian, nggak cocok. Bukan cuma kepribadian, macam-macam itu yang tidak cocok. Jadi ketidakcocokan. Yang kedua, ini makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh bukan cuma secara fisik jauh, tapi di hati jauh. Hilang rasa, nah disinilah mulainya hilang rasa. Kemudian alasan bercerai yang lain itu adalah perselingkuhan. Dan perselingkuhan bisa kalau memang tidak kepribadiannya berbeda, kepribadian yang laki-laki atau yang perempuan itu memang tidak merasa puas dengan pasangannya, maka terjadi perselingkuhan. Tapi banyak juga perselingkuhan terjadi karena itu tadi makin lama makin jauh, hilang rasa dan sebagainya. Aduh, kalau gini saya dengan yang lain sajalah gitu. Ini bahaya banget perselingkuhan. Kemudian masalah kepribadian. Kepribadian yang tidak cocok itu tadi atau kepribadian yang memang sudah salah dari awal. Misalnya menikah dengan seorang psikopat, sosiopat, atau orang yang kepribadiannya memang pemarah sekali, atau orang yang sangat diam, tidak bisa ngomong, itu masalah kepribadian dan lain-lain banyak. Dan nomor 5 ini tidak banyak dikemukakan oleh pasangan milenial yang ketemu dengan kitab psikolog-psikolog itu, tetapi ini ada, yaitu KDRT. Dan KDRT ini susah untuk hilang. Kalau sudah sekali dimulai, agak susah untuk stop. Kecuali kalau bahasa Jawa, ketatap tembok. Jadi entah ditangkap polisi atau yang lain lah gitu. Nah, KDRT ini kadang-kadang ketika masih pacaran dianggap lucu-lucuan saja. Karena sesudah melakukan kekerasan lalu kemudian diikuti dengan minta maaf. Dan ini biasanya dilakukan oleh laki-laki. Sesudah melakukan itu lalu minta maaf nggak akan lagi kejadian, atau malah dihamburi dengan segala macam hadiah kepada pasangannya sehingga pasangannya kemudian bilang ya udah jangan lagi ya, tapi ini terus-terusan maka bercerai. Yang keenam, memakai alkohol, narkoba,
atau judi. Ya, ini banyak nih yang nggak bisa lepas juga dari judi sehingga pasangan minta cerai. Yang ketujuh, dan ini sebetulnya ada di semuanya, yaitu tidak ada komunikasi yang terjadi. Yang kedelapan, ada orang-orang yang membawa beban masa lalu masing-masing. Kasih contoh saja bahwa dia menikah dengan seseorang karena laki-laki itu seperti bapaknya, baik maksudnya. Dan lalu kemudian dia ketemu dengan lelaki yang tidak seperti bapaknya tapi lagi jatuh cinta, jadi udah kawin aja. Ternyata nggak pas. Atau beban masa lalu datang dari keluarga yang bermasalah, sehingga dalam membuat keputusan di dalam perkawinan itu belajar dari orang tua yang ternyata tidak benar. Ya, selanjutnya. Bercerai. Tadi kan bilang kalau misalnya tahap akhir itu adalah bercerai. Tidak gampang. Ini suatu keputusan yang sangat berat. Tadi sudah saya bilang rata-rata setelah 2 tahun menimbang berbagai aspek, sesudah mungkin usaha untuk bicara masing-masing atau bicara dengan orang tua atau bicara dengan yang lain-lain yang dianggap bijaksana, tapi itu tidak bisa diteruskan walau bagaimanapun. Tapi asal Anda sekalian itu tahu bahwa bercerai itu sama sekali tidak gampang. Karena dari percakapan dengan beberapa pasangan, bercerai itu pengalaman traumatis yang mengganggu kesehatan mental. Pertama ada shock. Walaupun yang minta cerai mungkin perempuan, lalu kemudian oke, cerai, tetap ada shock. Benar-benar nih, benar bercerai. Lalu kemudian berduka. Biasanya kan sama-sama di dalam rupa itu ada perasaan kehilangan, berduka. Berduka itu kaitannya juga dengan perasaan gagal. Aku ini gagal. Padahal orang tua dia tuh nggak ada bercerai. Aku gagal bener ini. Lihat teman-temanku nggak banyak yang gagal. Terus kemudian rasa kehilangan, apalagi kalau sudah punya anak, ini berat banget ya. Kesepian sesudah bercerai, lalu kemudian pisah rumah, masing-masing juga ada kesepiannya kalau tidak ada teman atau keluarga yang membantu mensupport ya. Kesepian itu besar sekali dirasakan oleh mereka yang bercerai. Bahkan bisa kalau terus-terusan berduka, gagal, rasa kehilangan, rasa kesepian bisa menjadi putus asa. Udah deh kayaknya sudah habis deh segalanya gitu. Nah ini dapat muncul depresi. Dan kalau bicara depresi kalau laki-laki itu dia bisa keluar. Depresi apa rasanya itu, rasa yang tidak enak bisa keluar dengan bicara dengan teman, main atau dan sebagainya, main games dan sebagainya. Tapi kalau perempuan kebanyakan loh ya, bukan semua. Kebanyakan perempuan yang bercerai itu depresi, dan depresinya itu kenapa? Karena kalau bahasa Jawanya mendem jero ya, makan dalam gitu. Jadi nggak dikeluarin. Terus kemudian kepada pasangan yang bercerai ini kalau pengen jaga standing, nggak apa-apa, gue nggak apa-apa deh bercerai, gue oke-oke aja, saya senang-senang aja. Padahal di dalam itu penuh dengan pergolakan dan kesedihan. Selanjutnya, nah melanjutkan hidup sesudah bercerai itu butuh readjustment, penyesuaian diri kembali lahir dan batin. Tidak mudah sama sekali. Kok saya selalu ngomong tidak mudah? Emang benar tidak mudah soalnya. Ya, selanjutnya. Tapi kalau memutuskan tetap bersama, ya. Bagaimana kalau kita bersama-sama bicara banyak? Komunikasi ini penting. Kembali ke tujuan perkawinan kita itu apa sih? Masa tujuan perkawinan cuma supaya saya punya istri atau punya suami selama 5 tahun, kan nggak mungkin. Jadi ada tujuan. Setiap orang menikah ada tujuan. Kedua, lakukanlah marriage check up berkala. Jadi check up bukan cuma ke dokter, tapi juga marriage check up berkala. Itu berarti
sekali-sekali keluar dari rutinitas, pergi berdua, entah bagaimana, pokoknya bicarakan semua, keluarin unek-unek yang selama ini dipendam, tapi dengan alasan keduanya masih mau tetap bersama, berarti ada yang berubah ya di situ. Marriage check up. Terus satu lagi, bahwa pasangan walaupun menikah, pasangan itu kan terus tumbuh dalam perkawinan. Manusia itu tetap tumbuh. Dan kalau tumbuh berarti ada yang berubah. Nah, di sini perlu keterbukaan yang jujur tentang perubahan pribadi masing-masing. Selanjutnya, resep perkawinan bahagia. Kompak. Gampang ya ngomongnya, kompak. Selalu berkoordinasi bersama. Jadi kalau ngambil keputusan jangan sendiri. Bicarakan, apalagi keputusan tentang perkawinan, tentang keluarga dan sebagainya, selalu berkoordinasi bersama. Harusnya masing-masing itu fleksibel, akomodatif, dan kompromi. Fleksibel maksudnya, aku kasih contoh aja. Ada pasangan yang suaminya marah melulu sehingga istrinya sedih banget. Tapi karena dia fleksibel dan punya sikap positif, maka dia mungkin akan berpikir, dia tuh kali di kantornya lagi masalah atau moodnya lagi jelek aja. Ya. Jadi selalu akomodatif. Kamu maunya bagaimana? Cari komprominya. Kalau jalannya begini, sebaiknya balik lagi ke sini. Tuh. Sikap positif itu bersikap positif kepada pasangan. Selalu positif. Kemudian anggaplah pasangan itu teman, lebih dari teman sebetulnya, tapi apa yang dibilang dengan companionship. Jadi aku ada loh di sini, jangan merasa sendiri. Itu ini yang paling bagus memang dalam hubungan suami istri itu, selain ada cinta itu ada juga perasaan friendship. Jadi ada teman, sama setara kita ini sebagai teman. Dan ada dukungan emosional. Ada trust, ada kerjasama, dan terutama itu respect. Dan komunikasi bagus, serta penyelesaian konflik. Satu lagi yang penting menurut saya, yang tadi sudah saya bicarakan, yaitu komitmen. Kalau saya boleh bicara tentang komitmen itu satu, komit kepada diri sendiri bahwa saya mau meneruskan perkawinan ini, saya akan berusaha betul supaya kami tidak pisah. Yang kedua, komitmen kepada dia, pasangan kita. Saya komit bahwa kamu itulah pasangan saya, mari kita bersama-sama melakukan sesuatu supaya perkawinan ini bahagia. Ketiga, ya tadi itu komit bersama begitu. Kalau saya jelaskan dengan jari saya yang montok-montok ini, maka yang disebut dengan teman biasa, unik, sendiri-sendiri, itu seperti ini. Jadi komitmennya itu saya ada, sebelum melengkapi ini dulu sama-sama ada, ya, kedudukannya sama. Yang kedua adalah komit, yang tidak komit tapi bertumpuk. Jadi manusia itu individualitasnya bertumpuk. Ini misalnya yang laki, yang perempuan begini, atau terbalik begini. Jadi hilang keunikan diri sendiri. Yang paling baik bagaimana dong? Yang paling baik itu adalah ya begini, sama-sama, ya adep-adepan. Jadi jangan, kalau bertumpuk itu bikin marah, bikin masalah gitu. Ya, selanjutnya dari tadi bilang, apa sih kunci kepada hubungan perkawinan yang sukses itu? Ya komunikasi, nggak ada lain. Makanya ada Department of Communication pada beberapa fakultas. Karena komunikasi ini penting banget. Bagaimana kuncinya? Cara berinteraksi yang jelas. Jadi jangan bilang, kamu rasanya bagaimana sekarang? Mana bisa orang ngerti kalau cuman au. Ya, jadi berinteraksi itu juga jelas. Yang sering sekali terjadi adalah menilai. Belum apa-apa berkomunikasinya sudah menilai. Kamu itu memang jahat. Atau kamu itu memang bandel banget ya.
kerjanya keluar malam nggak jelas sama siapa, itu sudah menilai. Dan tidak menghukum, karena kita lagi berkomunikasi, jangan saling menghukum, kamu salah, saya salah, enggak. Dan penting sekali menyelesaikan konflik itu tanpa manipulasi dan paksaan. Jadi misalnya kita nggak boleh cerai. Soalnya bagaimana perasaan orang tua kita kalau kita bercerai? Orang tua saya apalagi, temannya banyak. Itu jadi kita harus kamu harus nurut deh. Itu paksaan, itu manipulasi. Dan komunikasi yang baik itu membuka diri dengan didukung respect. Kita sama, sejajar, menjaga harga diri masing-masing. Ini yang paling sulit, apalagi kalau sudah mulai ngomong yang enggak. Motivasi untuk memperbaiki hubungan. Jadi ada betul komitmen untuk memperbaiki hubungan dan memberikan informasi. Ya, apa yang dikeluarkan itu harus dikeluarkan deh, perasaan itu, jangan disimpan di dalam hati. Penting sekali trust, karena banyak masalah dalam perkawinan itu yang ada namanya trust issue. Pada saat sekarang ini omongannya trust issue ya. Ada trust dan yang penting benar, jujur. Nggak suka bilang nggak suka, tapi cara bicaranya itu yang penting. Karena bilangnya jujur, tapi caranya bicara itu bikin sakit hati, ya. Dan kedua, ada yang namanya mendengar, ada yang namanya mendengarkan. Kalau mendengar itu kita cuma pakai telinga kita, tapi kalau mendengarkan atau to listen itu kuping selama nggak budek itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh pasangan di depan kita. Lalu kemudian otak ini berusaha mengerti, ini apa sih yang dibicarakan ini apa. Lalu kemudian wajah ini kita melihat wajahnya, ya. Jadi itu juga cara untuk melihat adakah bahasa tubuh yang dipakai di sini. Hati itu menangkap betul apa sih perasaan di belakang kata-kata dia. Itu sebetulnya tentang komunikasi ini panjang lebar bisa bicara mengenai ini, tapi ini inti daripada komunikasi sebagai kunci kepada hubungan perkawinan yang sukses. Habis itu udah ya. Ini terima kasih dari saya, namun saya sangat berterima kasih karena mungkin Bu Moderator bisa ada teman yang mau sharing. Saya sangat menghargai bahwa mau sharing di sini mengenai hubungan pernikahan mereka, ya. Bisa ya Bu Linda? Bisa, silahkan. Jadi dipersilahkan untuk berbicara langsung Bu Yati dengan teman yang bersedia untuk sharing, ya. Ya. Yang saya akan mulai dengan memanggil, saya manggilnya Bu Mawar atau Mawar aja ya, karena jauh lebih muda. Tapi ya nggak apa-apa lah, Mbak Mawar. Dengar saya nggak, Mawar? Ya, halo Ibu Yati, saya dengar. Halo, Ibu. Halo. Kita kok kayak telepon ya, halo. Mawar, saya mau nanya, sekarang itu apa yang terjadi pada pernikahan Mawar? Jadi apakah betul bahwa Mawar merasa bahwa yang namanya rasa itu hilang? Boleh cerita? Boleh. Ini saya cerita dari awal atau gimana Ibu ya? Dari Waktunya cuma 10 menit, jadi terserah kapan mulainya tuh. Kan pasti waktu menikah itu sama-sama saling cinta kan? Iya. Nah, kapan kira-kira mulai merasa bahwa ini ada yang nggak benar gitu? Oh. Iya, jadi saya menikah tahun 2011. Ya. Kemudian tahun 2014 anak pertama saya lahir. Nah, permasalahan menurut saya mulai di tahun 2017 karena saat itu suami saya berselingkuh dengan teman lamanya. Namun setelah kejadian itu kita berdua sepakat untuk sama-sama memperbaiki hubungan dan yang menurut saya cukup berhasil. Ya. Bahkan pandemi lewat, kita lewatin sama-sama gitu.
Terus bahkan anak kedua saya lahir tahun 2018 tuh sebelum pandemi. Lalu tahun 2022 itu tahun lalu, di situ saya mulai merasa hubungan mulai merenggang lagi. Dia makin sibuk juga dengan pekerjaannya. Namun setiap kali diajak bicara tuh kayak nggak ada hasil yang positif gitu, kayak bahkan nggak mau banyak bicara dari dianya gitu. Makin menjauh juga. Terus di situ sebenarnya mulai dia bilang ke saya kalau udah nggak ada rasa lagi terhadap saya gitu. Nah di situ saya bingung, justru saya yang bingung kenapa ya gitu, saya sampai nyari-nyari kesalahan saya sendiri gitu, kenapa apa yang terjadi gitu. Terus di situ saya juga mulai curiga sebenarnya kalau ada wanita lain di situ. Tapi ketika saya ajak bicara selalu dia mengelak dan kadang jadi gusar gitu kalau saya bahas soal itu. Gitu akhirnya tahun 2023 awal tuh kami memutuskan untuk konseling. Tapi di situ di awal konseling dari dia udah bilang kalau emang dia udah nggak bisa lagi dalam pernikahan ini gitu. Tapi saya merasa masih tetap ingin mempertahankan gitu. Akhirnya berapa bulan proses konseling, keadaan juga tidak membaik. Saya juga makin merasa kok tidak ada respect gitu ya gitu sampai suatu saat kita bertengkar dan di situ dia memutuskan untuk pergi dari rumah dan bilang gitu kalau dia emang ingin bercerai gitu. Nah, Oke. akhirnya saya diemin aja dulu berapa bulan gitu kan. Saya pikir untuk meredakan emosi dan kasih waktu buat kita berdua untuk pikir ulang. Kita di situ udah nggak tinggal satu atap lagi gitu. Terus, tapi tetap aja gitu Bu, kayak nggak ada perbaikan gitu. Hmm. Dan setelah beberapa bulan itu dia tetap dengan pendiriannya kalau ingin bercerai gitu. Bahkan dia juga udah bicara ke keluarganya sendiri kalau ingin bercerai gitu. Hmm. Ya udah di situ sih akhirnya saya merasa saya udah berusaha juga gitu, tapi kok kayak ketemunya tembok lagi gitu ya. Ya. Terus saya juga lihat dari dianya udah ada nggak ada ada niat sama sekali gitu untuk bertahan gitu. Nah, Eh, boleh saya selak dikit ya. ya, Itu sekarang itu kondisinya gimana? Kondisi hubungan kalian sudah bercerai secara legal? Oh, secara legal belum, tapi sudah masuk proses sih Bu. oh, sudah masuk proses. Ya, Kemudian dianya kalau dari perkataannya bukan cuman ketika emosi atau apa, dia pokoknya otot bahwa dia sudah tidak ada rasa lagi, iya betul. tidak meneruskan lagi. Ya, Terus dia keluar dari rumah malah. iya. Lah, lalu kemudian sekarang apakah kan punya anak? Terus bagaimana dengan hubungan dia dengan anak-anak? Ya hubungan dia sama anak. Ya dia sih beberapa kali berusaha apa namanya spend waktu sama anak-anak di dalam waktu beberapa bulan kita udah nggak tinggal sama-sama lagi Bu. Ya, Heeh. eh, tapi dia tetap udah sudah sampai poin mati deh pokoknya nggak ada gitu ya. Iya betul. Sedangkan kalau Mawar sendiri sampai sekarang apa yang kamu rasa? Ya kalau saya ya semakin lama juga semakin hilang juga ya Bu ya sebenarnya karena eh ya ya itu kayak saya merasa udah cukup banyak berusaha tapi ketemu dengan tembok gitu Ya, dan ya, ya sudah cukup lama merasa tidak dihargai juga sih Bu iya. di dianya. Jadi, Heeh. jadi yang perasaan-perasaan Mawar itu semua tadi sudah saya katakan kan ya dari nah ini makan proses berapa tahun ini sampai ke dari bilang saya sudah nggak ada rasa itu suami ya sampai sekarang dia udah keluar dari rumah itu berapa lama Eh, waktunya? Sebenarnya ini permasalahannya semua sih 1 tahun Satu awal tahun. tahun lalu ya. Jadi jadi itu tadi kan saya bilang kira-kira 2 tahun makan waktunya tapi ternyata bisa lebih lebih cepat ya Ya, setahun. lebih cepat. Kayaknya juga karena ini ya Bu, karena saya di sini sebenarnya saya ada kecurigaan dengan adanya wanita lain dan itu Eh, sudah pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi ya, kayaknya itu juga yang bikin saya akhirnya apa namanya yakin kalau ya udah saya juga mau bercerai gitu. ya. Hmm. Boleh nggak aku tanya sekarang? Ya boleh. Perasaanmu gimana? Jadi selain daripada makin lama makin cinta itu sudah nggak ada juga, tapi ada perasaan lain nggak? Marah, kecewa, sedih, ada nggak?
eh, bukan perasaan ke dia ya Bu ya, maksudnya perasaan saya sendiri gitu ya. Ya, iya. Eh kalau sekarang sih saya nggak tahu ini saya nggak sadar atau gimana ya Bu ya, karena saya merasa marah, sedih, kecewanya tuh udah lewat gitu ya. Nah, ya, oke. Di awal tahun 2023 itu saya merasa yang kayak bener-bener perasaan semuanya yang kayak mungkin saya bisa bilang kayaknya saya mau gila gitu deh. Itu kayaknya di awal 2023 itu. Gitu Awal sekarang. tahun 2003 udah ya. Iya kan Ada rasa saya mau gila. ada. Ya, ngerti lah gue. Mengerti lah saya apa maksudnya saya mau gila tuh bukan gila beneran, tapi maksudnya tuh udah ya, udah nggak tahu lagi deh, nggak bisa tahan gitu ya, barangkali. Iya tapi kayak ada ya, ya ya lebih seperti itu sih Bu, cuman kayak sempat ada masanya deh kayak saya merasa kayak mau depresi tuh ada juga ya Bu ya, karena saya jadi ada masa-masanya tuh saya bawaannya cuma mau tiduran gitu, kayak nggak ada apa ya, nggak ada niat mau ngapa-ngapain gitu Bu. Iya, Heeh. ya. Tetapi Mawar kerja kan? Saya tidak, saya ibu rumah tangga. Ya. Lalu kemudian bagaimana dengan urusan finansial Finansial ke depannya atau sekarang nih Bu maksudnya? sekarang? Kalau sekarang sih eh dari dianya masih memberikan bulanan. Oh, oke. Karena kan ada anak juga dua. Kita ada dua. Ya, betul betul. Ya, saya nggak bisa bilang lain kecuali tetap tegar. Mau ngomong apa ya? Tegar ya, kuat itu. Lalu kemudian mencoba untuk tidak bernostalgia hal-hal yang cantik-cantik, yang bagus-bagus dengan suami itu karena bisa bikin kita makin sedih. Ya, Iya, jadi sudahlah terima misalnya ini karena kenapa saya bilang ini terima perceraian ini terima karena salah satu sudah kekeh banget untuk bilang nggak ada rasa sampai keluar dari rumah. Ya, memang kalau ada yang terjadi seperti ini, salah satu pihak itu udah kekeh banget untuk nggak ada rasa sama sekali, itu pada awalnya mungkin Mawar rasanya kok ada sedih juga. Kenapa ya? Kenapa kok dia kayak begini? Barangkali begitu. Tapi saya boleh bilang bahwa eh, sudah sekarang life goes on Mawar ya. Jadi barangkali mungkin akan ada pengalaman-pengalaman baru yang lain. Siapa tahu Mawar juga akan cari kegiatan yang lain misalnya entah berkarya. Itu yang paling paling bagus sebetulnya itu adalah kita berkarya karena itu bisa menyebabkan kita harga diri kita tuh tinggi lagi, naik lagi ya, kepercayaan kepada diri sendiri itu naik lagi. Saya kira itu saja Bu Moderator. Mawar, terima kasih banyak kamu mau sharing. iya, sama-sama Ibu Yati. Yuk, Ya. Terima sampai kasih ketemu Bu di Mawar. mana. Terima Ya, kasih Bu Mawar, terima kasih Bu Yati. Mungkin Ibu Yati bisa memanggil ya, kasus ya, berikutnya. ya. Silahkan. Mas siapa Mas? Mas Teguh. Nah ini laki loh ya. Dan saya betul-betul menghargai bahwa Mas Teguh ini mau loh diajak sharing di sini. Itu suatu penghargaan karena biasanya laki-laki itu nggak mau sharing yang begini. Nah, perempuan biasanya, ya nggak kan? Nah, jadi sekarang saya memanggil Mas Teguh. Selamat sore Bu. Selamat sore. Oh ya udah sore ya. Terdengar? Iya. Ya, Mas Teguh. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah mau Terima kasih Bu. sharing. Ya, bisa cerita nggak ke saya awalnya kenapa kok dulu ada masalah sebelum ini? Oke, jadi ceritanya itu saya jelasin dari awal dulu. Saya nikah 2011 juga sama. Apa namanya? Saya punya anak 2. Saya dengan istri bekerja berdua. Jadi waktu itu waktu awal karir kita kerja, emang saya lebih perform duluan dibanding istri. Nah setelah itu pas memasuki COVID itu usaha saya agak jatuh lah, agak kurang berhasil lah di saat itu. Nah kebetulan pas di zaman COVID itu istri saya bekerja di medis,
performance-nya jauh lebih baik gitu lah. Nah, tapi problemnya bukan di saat COVID sebenarnya. Problemnya sudah sebelumnya. Jadi sejak anak kita lahir yang pertama, sudah mulai masuk sekolah, udah pas saat mau masuk sekolah kita punya perbedaan pendapat, masalah mendidik anak, terusnya cara pilihan sekolah, gitu ya. Terusnya itu ya banyak selisih lah, ada pendapat, tapi kita masih bisa toleransi lah saat itu. Tapi pas memasuki COVID ya, pas zaman COVID lockdown itu kita kan tiap hari bersama terus ya. Jadi komunikasi yang tidak biasanya tiap hari ketemu, karena kita biasanya bekerja ya berdua-duanya, tiba-tiba komunikasi jadi rutin sekali, tidak kecocokan itu tuh mulai terasa. Ada beda pendapat, sering berantem, terus ya sampai di titik kita udah jarang ngobrol, terus ya kalau ketemu cuman berantem, jarang berhubungan suami istri. Sampai ya udah bertahun-tahun waktu itu ya, kita bisa maaf saya cut. Berapa tahun itu dirasakan itu yang hanya selama COVID atau sebelum COVID Bu, sebelum COVID. Jadi kira-kira sebelum COVID udah ada problemnya. Ya. Mungkin kalau 2017-an gitu ya, 2018 kita segitu. Oke, terusnya mulai muncaknya pas karena tiap hari kita berdua waktu itu ada di rumah, jadi lebih kerasa gitulah. Dan saatnya waktu itu saya udah mikir, aduh saya nggak merasa dihargain gitu kan di rumah gitu loh, maksudnya kenapa berantem terus gitu. Terusnya akhirnya ya udah saya putusin, saya ngerasa saat itu, aduh saya mesti ada sebatas waktu hidup saya nih, saya pengen punya waktu hidup yang lebih berkualitas gitulah. Gitu. Jadi akhirnya kita ke psikolog lah waktu itu. Istri saya kebetulan tetap orang medis juga, jadi dia lebih percaya. Jadi ya udahlah kita ya konsultasi lah ke situ lah. Ya tapi adalah sampai hari ini, sejak konseling semuanya sih sudah saling mengerti lah Bu, gitulah. Gitu. Ya, jadi yang dimaksud saling mengerti itu apa? Kalau tadinya tuh bercekcok terus ya. Iya. Terus kemudian pada diri Anda sebagai lelaki itu ada rasa kenapa kok saya merasa bukannya rendah tapi menurun sekali pandangan istri kepada suami, begitu? Iya, kira-kira kayak gitu ya. Iya. Kurang lebih ya. Iya, jadi respeknya hilang ya, atau menurun? Iya, menurun lah ya. Nah, selama itu apakah kalian masih care? Saling, karena kan masih tetap serumah. Serumah. Jadi ya ya, saya yang ngurusin urusan saya, dia ngurusin urusan dia lah saat itu ya, saat belum konseling ya. Jadi karena saya mikir kalau misalnya gini terus saya juga nggak bisa gitu loh, gitu. Saya nggak ada berpikiran selingkuh dan lain-lain sih, nggak ada. Saya karena mikir kalau mesti menikah ya kita komit. Kalau misalnya mau punya pacar atau mau punya istri baru ya kita cerai dulu gitu loh. Tapi ya perpikiran saya harus kayak gitu. Jadi jadi ya saya harus cari harus kemana nih, saya harus nyelesain ini, saya harus benar-benar selesai masalah ini, karena berdua doang ribut terus gitu kan. Jadi ya akhirnya saya bisa konseling ya, habis itu ya kita bisa selesaiin lah, ego kita masing-masing bisa inilah. Saya juga nggak bilang saya yang salah istri saya, yang bilang salah kita berdua, saya juga gitu ya. Akhirnya kita coba cari apa kekurangan kita yang bisa dijalanin, bisa perkawinan ini bisa berjalan gitu. Oke. Sempat nggak rasa itu hilang? Sempat Bu, sempat hilang gitu ya. Karena ya saya sebagai suami istri nggak pernah berhubungan, ya lumayan ada rasa aneh ya Bu ya. Nggak ada romance, nggak ada nggak ada itulah gitu. Ya. Apakah sesudah sekarang ini pernah Kak tanya kepada istri, apakah kamu juga pernah ngerasa hilang? Pernah juga. Jadi selain pergi ke psikolog untuk konseling,
Anda berdua itu juga banyak melakukan komunikasi ya? Ya, sebelum konseling komunikasinya berkurang sih Bu, saking ya kita kali ngobrol berantem ya Bu ya. Jadi ya sempat ya udahlah kita cari yang gimana caranya ya bisa selesaiin ini. Kita mau terus apa enggak gitu. Ya, oke. Jadi kalau aku boleh kaitkan itu dengan rasa disaffection itu, Mas Teguh ini bersama istri itu sebetulnya sudah sampai pada tahap kedua ya, menengah. Karena lalu kemudian berakhir dengan pergi ke psikolog, melakukan konseling, dan sekarang kayaknya kalau saya lihat dari percakapan ini menuju oke ya. Ya, alhamdulillah sih sekarang sih sudah normal ya Bu ya. Jadi udah saling mengerti, kita tahu kesalahan kita apa, sudah saling pengertian. Yang tadinya sudah di ujung tanduk gitu ya Bu ya, dibilang ya. Ya sudah, ya udahlah, ya udah kita pisah aja gitu loh. Jadi karena waktu itu kebetulan saya lagi mau pindah rumah gitu ya, lagi ya udahlah saya mau tinggal sendiri atau sama istri saya gitu. Saya udah berpikir seperti itu. Jadi ya dengan konseling itu ya lumayan sih, ya nggak lumayan lagi sih, jauh lebih bagus sih, udah lebih saling ngerti, kita ngobrol, kalau ada masalah ngobrol, saling support gitu ya. Mungkin ya kekurangan saya ada yang kayak kurang support atau kekurangan dia dari sisi lain, kita bisa saling nutupin sih sekarang sih Bu gitu. Ya, jadi respect balik ya. Iya. Ya, lalu kemudian rasa yang tadinya udah mau pergi jauh balik lagi sekarang ya. Iya Bu. Oke. Ya. Terima kasih banyak dan Anda itu bikin kita yang dengerin juga itu merasa happy loh. Maksudnya itu akhir dari masalah ya, itu ternyata bisa mengembalikan rasa apalah namanya, rasa cinta, rasa sayang dan sebagainya, dan sekarang benar-benar sudah balik oke gitu. Iya Bu. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini sih masih nggak ada problem, nggak ada apa ya. Jauh sangat terbantu sih Bu. Iya, terima kasih banget. Dan saya juga pasti konselor Anda itu juga happy sekali dengar cerita ini ya. Oke, terima kasih. Salam sama Nyonya. Iya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih banget ya. Iya. Oke, Bu moderator. Terima kasih Ibu Yati, terima kasih Mbak Mawar, dan terima kasih Mas Teguh. Ya tadi, Mas Teguh ya. Ya. Oke, saya ingin bertanya ke admin, apakah daftar hadir dan materi webinar bisa ditayangkan? Mas Deva? Lagi proses. Oh, oke. Jadi untuk para peserta sekalian ya, nanti bisa dicek di chat room, itu ada daftar hadir dan materi webinar yang akan kami tampilkan sehingga Ibu dan Bapak bisa mengunduh materinya. Dan untuk daftar hadir, kami mohon untuk begitu diterima, tolong dilengkapi dan dikirimkan kembali langsung. Ya, terima kasih banyak. Oh, jadi chat room sudah terbuka gitu? Atau cuma tulis aja? Di ini. Ada admin? Ya, di admin. Ya. Oke. Sekarang tiba waktunya kita untuk membahas pertanyaan, pendapat, dan pandangan Bu Yati ya. Begini, saya pilih dulu yang mengenai ada hubungannya dengan kehilangan rasa. Ya, pertanyaan yang sehubungan dengan kehilangan rasa. Kehilangan rasa sehingga memilih pergi untuk mendapatkan kebahagiaan.
Apakah itu egois? Bagaimana cara mengatasi kebosanan sesaat pada pasangan atau hubungan yang kehilangan rasa? Sehubungan dengan kehilangan rasa juga, ini ada pertanyaan, pengaruhnya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Kemudian Bu Yati, sehubungan juga dan kehilangan rasa itu, di mana kehilangan rasa membuat istri nyerah dalam hubungan pernikahan. Apakah berarti menikah tidak selalu harus atas dasar sama-sama punya rasa? Kalau bukan dilandasi dengan rasa, terus apa dong yang penting bagi dua individu untuk melangkah ke pernikahan? Kemudian ada lagi nih, saya kumpulkan semua yang mengenai rasa ya Bu Yati ya, jadi Bu Yati bisa merangkum jawabannya. Ya, untuk rasa sebentar, ini apakah kehilangan rasa dipicu oleh pihak ketiga atau masalah duniawi, harta dan lain-lainnya? Bagaimana jika secara kepribadian seorang baik wanita atau laki-laki yang tiba-tiba nggak ada rasa lagi ke pasangan? Fenomena ini cukup banyak seiring dengan tumbuhnya individualitas seseorang. Kemudian ada juga yang nanya, apakah yang rasa hilang rasa itu duluan laki-laki atau perempuan? Apakah gender ada pengaruhnya? Banyak nih Bu Yati yang rasa. Kemudian kemudian Bu Yati, mungkin ini di akhir nanti ya, di akhir yang sehubungan dengan rasa, bagaimana menjaga rasa di hari tua? Ya, dan kemudian ada rasa lagi. Yes. Jangan terlalu banyak, 10 dulu. Enggak, ini semua, ini terakhir mengenai rasa, nanti kita mengenai yang lain lagi. Ya, bagaimana begini, suami udah diajak bicara komunikasi yang lebih baik, sepertinya dengerin, tapi kayaknya cuek. Itu suami yang merasa nggak ada masalah atau gimana? Usia pernikahan kami sudah 24 tahun. Anak juga sudah 23 tahun. Oke. Silahkan Bu Yati dirangkum itu semua yang hubungannya dengan rasa. Saya minta maaf kalau misalnya saya lompat-lompat nih jawabnya ya, karena ini panjang. Tadi dicatat nggak ini nggak? Pertanyaannya ada nggak? Ya wis, kita coba aja. Ya. Nanti kalau ada yang terlewati yang rasanya belum kita bahas, nanti aku tambahkan. Ya. Saya nggak mulai dari atas ya. Saya tuh pakai pilih-pilih dulu ya. Apa pengaruh? Ada yang tanya apa pengaruh tuh? Selamat Ibu. Hubungannya toksik karena kehilangan rasa sesaat. Nah ini ada pertanyaan nih juga. Ya. Pengaruh kehilangan. Ya, aku sudah rangkum ya, Ti. Ya, sudah dirangkum ini semua, ini satu pertanyaan bukan. Satu orang. Yang tadi aku bacakan yang sudah aku rangkum. Iya, oke. Pengaruh kehilangan rasa. Tadi sudah dibicarakan mengenai hal ini. Kalau rasa itu terbang, maka itu bisa mempengaruhi hubungan suami istri. Karena rasa itu sebetulnya kalau zaman sekarang memang dibilang bahwa rasa cinta, kasih sayang itu dasar selain respect to each other ya, selain respect kepada sesama. Tapi zaman sekarang nggak ada gimana ya? Orang akan merasa bahwa saya perlu rasa itu untuk memilih menikah, gitu loh. Mungkin zaman nenek kakek kita tahun 1900 dan sebagainya tidak ada yang membicarakan tentang rasa. Walaupun ada sih istilahnya kalau Jawa tresno kan ada ya. Tresno itu ada.
Tapi bahwa menikah itu tidak didasarkan pada hal itu. Pada zaman dulu menikah itu orang tua lah yang memilihkan, syukur-syukur kalau bisa terus sampai nanti gitu. Tapi mau bercerai juga nggak bisa pada zaman itu gitu. Jadi apakah pengaruh kehilangan rasa itu? Ya itu kalau terus-terus saja ya bisa menjadi bercerai. Kita dengarkan saja tadi dari narasumber. Narasumber pertama itu yang hilang rasa itu adalah suami. Tapi ternyata tidak bisa diteruskan karena menurut suami dia benar-benar kehilangan rasa. Walaupun apakah ada pertanyaan juga apakah kehilangan rasa itu karena ada orang ketiga. Itu tadi ada pertanyaan mengenai hal itu. Dan memang pada pasangan pertama tuh kehilangan rasa itu karena ada orang ketiga. Tapi kehilangan rasa pada pasangan yang kedua itu tidak ada hubungannya dengan orang ketiga. Begitu saja perasaan itu hilang, mungkin ada kenapa bertengkar terus dan sebagainya, itu ada masalah mengenai rasa harga diri seorang laki-laki yang ketika pandemi itu usahanya ya jatuh dan secara finansial istrinya mungkin yang lebih banyak di situ ya. Untung mereka berdua itu jembar pikirannya menurut saya ya, sebab banyak sekali masalah perceraian itu datang. Ada juga pertanyaannya di sini, apakah itu masalah keduniawian misalnya tentang uang dan sebagainya. Oh iya banyak, saya juga udah tulis apa alasan orang bercerai, antara lain financial. Tapi intinya kalau financial itu terutama adalah salah satu merasa tidak dihargai. Respect hilang. Jadi respect hilang, merasa tidak dihargai, lalu akibat dari merasa tidak dihargai bisa dua macam. Emosi yang keluar itu adalah marah saja atau malah menutup diri masuk ke dalam keong. Gimana ya ceritanya? Masuk ke dalam keong. Nggak mau ngomong, ya nggak ada hubungan, nggak ada percakapan, tidak ada komunikasi, kan bisa begitu, ya menarik diri dan sebagainya. Oke, lalu Tengkurap kemudian, ya? Maksudnya Tengkurap. tengkurap aja? Enggak, binatang ada juga tengkurap, nggak apa-apa. Masuk dalam keong itulah maksudnya yang lebih bagus. Ya. Terus ada yang tanya nih, apa bukan egois kalau kita kehilangan rasa? Egois itu pasti, maaf, seperti tuduhan kepada pihak yang satunya ketika dia tidak merasa bahwa nggak punya rasa, ya. Jadi saya yang sebetulnya masih ada rasa, saya akan bilang kamu egois banget. Kita kan bersama-sama dalam menikah ini. Jadi kalau dibilang apakah kehilangan rasa itu egois, tergantung persepsi dari pasangan ini. Mungkin buat yang kehilangan rasa, saya nggak egois, itu benar-benar ada di diri saya nggak ada rasa sama sekali. Dan pasangannya bisa bilang, egois namanya, kamu cuma mikirin diri kamu sendiri. Dan memang perceraian bisa terjadi kalau salah satu pihak itu betul-betul egois, cuman buat dirinya saja, nggak peduli dengan pasangannya. Bisa seperti itu, ya. Lalu kemudian tentang kepribadian ya, tadi saya sudah coba sedikit-sedikit lah bahwa masing-masing itu punya kepribadian sendiri-sendiri. Susah nyeritainnya apa sih yang nggak baik itu misalnya. Tapi yang jelas ada kata-kata mismatch. Sekarang persoalannya dari teori dikatakan bahwa yang paling cocok itu adalah orang yang sama, kepribadiannya sama, ya itu paling cocok, bisa terus langgeng sampai akhir. Tetapi teori lain mengatakan enggak, justru kepribadian yang berbeda itu bisa saling mengisi, jadi kaya perkawinannya. Nah, itu jawaban saya tentang kepribadian. Lalu kemudian tentang individualis, iya, yang muda-muda sekarang memang lebih individualis, entah itu masuk dari luar atau bagaimana, tapi yang jelas lebih individualis dalam arti saya nomor satu saya, baru sesudah itu kita, atau baru sesudah itu kamu. Dan itu kalau dua-duanya individualis begitu ya nggak ketemu gitu loh. Saya lebih hebat, saya lebih pinter, saya yang membawa
uang ke dalam keluarga ini, itu individualis. Karena sebetulnya urusan uang itu urusan yang peka, ya. Perkawinan dapat diteruskan sebetulnya dengan salah satu, kalau dua-duanya kerja, kalau salah satu menurun begini keuangannya, sebetulnya tidak itu saja yang menyebabkan orang bercerai. Ada yang lain-lain. Kalau yang menurun pendapatannya itu lalu merasa sangat sakit hati karena siapa tahu secara tidak sengaja pasangannya selalu bilang, gua yang jadi breadwinner di dalam keluarga ini, gua yang semuanya saya. Kamu kan tinggal enak aja. Kalau sampai seperti itu, tentu yang satu akan nggak ada lagi deh rasa saya kepada orang ini sudah jadi seperti ini, ya. Jadi individualis itu memang itu apa ya? Generasi sekarang lebih individualis dibandingkan dengan generasi kita, Len. Generasi baby boomer, ya. Baby boomer. Iya, lebih individualis. Lalu kemudian ini ada yang tanya, apakah mana yang dulu menyatakan hilang rasa? Jadi ini soal gender, Ya. laki atau perempuan. Ya. Sebetulnya sekarang dari kasus saya itu dulu itu lebih banyak laki duluan yang bilang saya nggak bisa meneruskan pernikahan ini karena ada kata-kata yang menurut saya salah, yaitu dia tidak berubah. Kawin itu nggak bisa ngerubah orang, yang berubah itu kita sendiri harusnya kan. Asal ada pembicaraan mengenai hal ini. Nggak bisa cuman kita minta kamu mesti berubah karena kamu itu perempuan, kamu mesti berubah. Nggak bisa seperti itu. Jadi siapa yang duluan? Zaman dulu mungkin memang laki-laki yang kehilangan rasa, yang bilang mau bercerai. Tapi sekarang dari kenyataan data statistik pun, sekarang perempuan juga berani untuk mulai bilang, saya sudah tidak mau lagi, saya mau bercerai. Itu kan yang kelihatan terutama pada pasangan-pasangan milenial, ya. Terus kemudian apa maneh ya, tulisanku aku nggak bisa baca ya. Jika suami diajak bicara cuek saja, Ya. sudah 24 tahun menikah. Nah sekarang perceraian bisa terjadi di awal. Sekarang apalagi ya, di awal-awal. Jadi 5 tahun perkawinan, ada yang 10 tahun. Itu jadi lebih mudah untuk bercerai, itu usia lebih muda. Tapi ini juga dari penelitian dan pembicaraan dengan klien-klien, saya juga punya beberapa klien yang sudah usianya sudah ya kali sesaya kali ya, atau lebih muda dikit dari saya. Itu memang ini yang disebut dengan kepribadian. Suami diajak bicara cuek. Jadi selama 24 tahun menikah ini, istri merasa bahwa suami ini kok cuek banget sih gitu. Cuek itu mesti ditanyakan. Nah ini maksudnya harus berkomunikasi. Cuek menurut kita dia cuek. Karena kalau diajak ngomong ya sudahlah itu bukan masalah. Misalnya seperti itu. Atau cuek bebek banget. Kalau diajak bicara malah pergi mana gitu kan, bisa seperti itu. Tapi apa yang menyebabkan dia bertahan? Dia cuek, istrinya cerewet. Kok bertahan? Itu kan datang dari dua belah pihak. Jadi ketika waktu baru mau menikah, apakah dia cuek juga? Kalau dia memang cuek dari sononya dan Anda memang cinta sama dia kan, there is no problem. Anda udah tahu dia seperti apa, gitu loh. Cuman memang kadang-kadang perceraian itu bisa juga terjadi bukan cuma di awal pernikahan, tetapi ketika sudah memasuki, anak sudah dewasa, anak sudah mulai adolescence, remaja dan sebagainya. Beberapa pasangan itu mulai berpikir, udah punya anak, tapi dianya kayak gitu aja terus. Yang sebelahnya juga bilang begitu, nih kok kayaknya hambar bener di pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan cuma terjadi di awal-awal, ini yang seperti yang masih muda-muda, tapi justru yang memang betul pada usia-usia perkawinan di atas 25 tahun. Itu bisa juga orang mau bercerai. Karena sudah tidak bisa tahan lagi dengan
kepribadian barangkali ini lebih ke soal kepribadian. Selama 24 tahun tahan suami cuek. Soalnya kalau waktu pacaran dulu cuek, dianggapnya aduh enak ya punya pasangan cuek, dia nggak usah dia apa-apain, dia cuek aja. Tapi sesudah bertahun-tahun itu makin lama makin sebegini kali sebelnya. Gitu. Jadi soal apakah suami cuek itu berarti dia nggak punya rasa? Nggak. Ada orang-orang yang begitu kok. Komunikasi paling penting. Ngomong dong. Udah anak udah umur 23, mau pergilah berdua sana. Ngomong, buka-bukaan. Kita kan kepengen sampai nanti. Lalu apa kekurangan saya, apa kekurangan kamu? Kalau lagi ngomongin kekurangan masing-masing, jangan ribut. Jangan berkelahi. Itu kali menurut saya. Ya Bu Lenda, aku nggak tahu lagi nih yang tulisanku. Oke, itu sudah semua Ya. Bu Yati mengenai rasa ya, yang sehubungan dengan rasa. Kemudian Bu Yati ini masih banyak ya pertanyaannya, jadi bisa dijawab, yaitu apa saja yang harus dijawab oleh pasangan sebelum mantap memutuskan menikah? Apa yang harus dijawab? Ya, jadi dalam hal mereka dalam memutuskan menikah, apa aja sih yang mereka harus pertimbangkan gitu mungkin ya. Kemudian bagi pasangan yang sama-sama punya karir tapi berencana punya anak, diskusi apa yang seharusnya mereka lakukan sebelum menikah agar tidak ada pihak yang dikorbankan. Ini untuk yang belum menikah ya? Ya, ini yang belum menikah. Kemudian pertanyaan lagi, ini yang udah menikah ya. Hubungan pernikahan seperti apa yang layak dipertahankan meskipun terjadi perselingkuhan oleh salah satu pihak? Mungkin itu dulu. Ya. Bu Yati, silahkan jawab. Karena masih banyak ya Bu Yati ya pertanyaannya. Selingkuh apa yang harus dipertahankan kalau sudah? Ya, kalau udah berselingkuh itu seperti apa yang layak dipertahankan kalau udah terjadi perselingkuhan? Ya, ini pertanyaan yang sebetulnya banyak nih yang tanya seperti ini di dalam praktek saya. Nah, kalau soal selingkuh itu tergantung sekali kepada bagaimana perasaan dari yang sebelahnya yang nggak selingkuh, yang bukan diselingkuhi tapi ditipu, dibohongin ya. Kalau yang diselingkuhi itu artinya orang lain ya. Gimana nih ceritanya ya? Pokoknya selingkuh, yang satu selingkuh. Apakah ini perlu dipertahankan perkawinan? Sangat tergantung kepada masing-masing. Ada orang yang diselingkuhi berkali-kali, tapi kalau sudah pasangannya minta maaf, semaaf-maafnya, dia akan memaafkan. Dan ini bisa ada juga yang terjadi memang cuman selingkuh sekali. Walaupun sakit ya, cuma sekali selingkuhnya. Lalu kemudian yang satunya itu merasa sangat bersalah, dan itu ada yang bilang, itu tuh cuman selewat. Tuh. Pergi sama-sama, tahu-tahu sudah selingkuh. Dan menyesalnya luar biasa. Kalau saya pikir itu perlu dipertahankan kalau yang seperti itu. Buka-bukaan deh sama pasangannya. Keluarkan perasaan yang merasa sebel karena diselingkuhi itu, bilang. Lalu kemudian lari ke soal komitmen. Tujuan pernikahan kita ini apa? Apakah tujuan pernikahan ini, kan ada orang yang menikah cuman ya supaya nggak diomongin orang deh, saya menikah aja, misalnya seperti itu. Kan tidak demikian. Jadi pernikahan itu ada tujuannya untuk terus sampai ke sono gitu. Nah, ini perlu dibicarakan kalau yang seperti ini. Namun kalau misalnya ada orang yang selingkuh melulu, pasangannya itu awal-awalnya terima, tapi lalu kemudian lama-lama bukan main sebelnya dan sakit hati betul, karena itu menyinggung harga diri kita sebagai pasangan. Ini saya pikir perlu untuk berkomunikasi dengan sangat intens, bahkan perlu dibantu barangkali
oleh konselor kalau yang seperti ini. Karena kalau yang memang dari sononya itu kepribadiannya itu memang suka selingkuh, ya, nggak pernah puas dengan satu pasangan misalnya, itu berat untuk diterusin. Ini menurut saya loh ya, sebagai seorang konselor tidak bisa diteruskan kalau misalnya seperti ini. Kecuali kalau pasangannya nerima, ya nggak apa-apa deh. Pokoknya nggak dibawa ke hati. Seringkali ada omongan seperti itu. Pokoknya nggak dibawa ke hati. Itu cuma sekedar sexual feelings aja. Ada yang bilang begitu. Tapi lebih banyak orang yang merasa bahwa kalau selingkuh berkali-kali artinya nggak bisa diperbaiki gitu. Buat apa menikah kalau seperti ini? Itu yang jadi jawaban saya tentang apakah kalau orang selingkuh dipertahankan? Depends. Apakah selingkuh cuma sekali? Apakah selingkuh terus? Kan beda. Iya kan? Ibu Lenda ketawa saja. Terus kemudian apa yang harus dijawab pasangan sebelum menikah? Ya, ini sama dengan karir. Dua-duanya punya karir, berencana punya anak, tapi ini sebelum menikah. Banyak sekali yang mesti dibicarakan dijawab pasangan sebelum menikah. Saya cuman kasih cuman berapa belas itu ya tadi di awal tentang apa itu namanya? Kita namanya apa sih tadi? Di awal sekali. Time to reflect. Time to reflect itu adalah pertanyaan yang patut dibicarakan oleh kedua belah calon pengantin, ya, calon suami istri. Bersama-sama ini dibicarakan. Sebab misalnya nomor 2, kalau salah satu bilang enggak, kamu mesti sama saya terus. Enggak ada. Kalau kamu pergi, saya mesti ikut. Kalau saya pergi, kamu mesti ikut. Nggak ada waktunya untuk kamu sendiri menikmati masa kesendirian karena kita sudah menikah. Nah ini kan rame kalau misalnya yang satu bilang, ya enggak dong, saya juga punya hak untuk main sama teman-teman. Dan itu memang betul bahwa harus masing-masing itu memberi waktu. Walaupun ya enggak lama-lama lah, tapi pokoknya sekali-sekali mereka pergi sama temennya, sesama lelaki, sesama perempuan, dan bukan pergi untuk selingkuh maksudnya, tetapi menikmati kebersamaan sesama lelaki, sesama perempuan. Ini terjadi pada mereka-mereka yang milenial ini. Jadi banyak di antara anak-anak milenial ini yang punya grup games online. Nah kalau games online itu kan kadang-kadang istrinya nggak suka, kadang-kadang suaminya nggak suka. Tapi selama itu tidak mengganggu banget dengan kegiatan sehari-hari, ya silahkanlah kalau menurut saya lo ya. Itu apa yang harus dijawab. Jadi dari beberapa pertanyaan yang di awal tadi itu boleh dicoba dijawab bersama. Nanti ketemu yang nggak cocok ini, itu komunikasikan, lalu dicoba untuk cari jalan tengahnya gimana gitu. Ada lagi tentang waktu bersama keluarga sendiri, keluarga besar masing-masing, ya kan? Jadi ada yang merasa, klien saya yang merasa bahwa kalau sama dia itu mesti ke rumah keluarganya dulu nomor 1 dan mesti harus kudu, nggak ada bilang enggak gitu. Sedangkan menurut si pasangannya bilang, iyalah soalnya keluarga kamu tuh bapak di mana, ibu di mana, gimana dong kita mau bawa anak-anak kita. Jadi lebih baik ke tempat keluarga saya. Ini mesti dibicarakan benar nih soal kapan kita berkumpul bersama keluarga kita. Karena di Indonesia ini pernikahan itu tidak antara 2 orang, walaupun sudah sampai milenial sekalipun. Pernikahan itu adalah 2 keluarga yang menikah. Jadi ini menjadi masalah juga ketika mengumumkan bahwa kami bercerai. Waduh, itu lingkungan keluarga bukan main itu. Ramenya ya. Karena ya itu tadi, adat istiadat di kita itu adalah
perkawinan itu di antara dua keluarga. Jadi waktu bersama keluarga itu harus dibicarakan kapan ke situ, kapan yang ke sebelah sini, dan seterusnya. Karir, berencana punya anak tapi belum menikah. Ya ini saya tidak melarang orang karir loh. Memang sekarang itu semua punya karir. Pasangan itu laki perempuan itu dua-duanya punya karir biasanya. Dan berencana buat punya anak ya waktu belum menikah. Dibicarakan dong kapan mau punya anak itu. Apakah right away sesudah menikah harus punya anak, atau kemudian kita tunggu dulu. Ada kata-kata ini yang dari anak-anak muda, mapan dulu baru punya anak. Karena anak zaman sekarang kita mau pendidikannya bagus, itu berarti mahal, uang mesti ngumpulin. Terus jaga kesehatan keluarga, kesehatan nomor 1. Itu pun kita mesti punya uang berdua untuk kesehatan. Kesehatan, sekolah anak, bawa anak-anak waktu luang itu penting buat pasangan milenial. Pergi bersama-sama dengan anak, ya itu segala. Dan itu mesti dibicarakan. Jadi kapan mau punya anak? Lalu kemudian anak itu ketika kita sudah umur berapa? Apakah kita untuk punya anak itu sudah harus nyimpen berdua? Itu memang penting dibicarakan. Apalagi nih, kayaknya udah. Ya, intinya itu harus harus dibicarakan dan kemudian harus komit terhadap apa yang diputuskan. Ya, Bu Yati. Kemudian Ibu Yati, ini ada pertanyaan mengenai orang yang sudah bercerai, ya, bagaimana kemampuan kita untuk menyadari dan memperbaiki pas trauma. Mungkin saja ada trauma childhood atau unresolved trauma. Nah, sehingga bisa membantu kita mengenali lebih baik agar bisa menyadari bagaimana kita menjalin hubungan di masa yang akan datang. Oh itu, saya kebetulan sudah ini tentang beban masa lalu. Kalau saya sih ngomongnya itu beban masa lalu yang kita bawa sadar ataupun kebanyakan tidak sadar. Ya, jadi beban masa lalu itu masa kanak-kanak kita, lalu kemudian bagaimana orang tua kita, bahkan mungkin dari nenek kita itu ada beban tertentu. Contohnya adalah datang dari keluarga di mana ada KDRT dari ayah kepada ibu, dan KDRT ini ditutup selama ini, tapi anak itu tahu. Dari kecil dia udah tahu. Ini menyebabkan ketika dia sudah mau menikah, dia takut sekali kalau dia melakukan KDRT. Karena yang dia dilakukan itu adalah oleh ayah pada ibunya. Dan dia menyaksikan semuanya walaupun berusaha ditutup-tutupi dari keluarga. Nah, ini beban masa lalu. Kalau yang seperti ini, saya merasa bahwa jangan ditutup. Sebelum menikah, bicarakan ini. Tapi dengan catatan, saya punya perasaan gini mengenai KDRT tersebut. Ayah saya melakukan KDRT. Tapi saya sangat menyayangi dan merasa sedih sekali melihat ibu saya sampai, ini ngomongin kasus nih saya, sampai saya waktu itu tidak berpikir untuk menikah. Karena saya takut bahwa saya akan melakukan hal yang sama. Itu kan beban masa lalu. Ya. Tapi ini perlu dibicarakan. Jangan sampai nanti sesudah semuanya, lalu kemudian tiba-tiba ada muncul hal itu. Bapak kamu dulu KDRT ya ke ibu kamu. Bukankah itu menyakitkan sekali kalau muncul seperti itu? Lebih baik dibicarakan. Bahwa saya berusaha betul dan saya merasa bahwa saya tidak akan melakukan itu karena saya melihat bagaimana tersiksanya ibu saya. Nah, kamu masih mau nikah nggak sama saya? Misalnya begitu. Itu beban masa lalu. Beban masa lalu yang lain adalah salah satu dari ibu, bapak,
atau yang lebih tua lagi itu punya penyakit jiwa. Ini kan banyak sekali yang menjadi sebuah masalah. Itu pun lebih baik dibicarakan sebelum menikah daripada nanti menyesal sesudahnya. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa itu diturunkan. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, itu situasional. Tidak diturunkan. Itu mungkin pada waktu itu mengapa gitulah. Atau yang tadi ibu itu adalah korban KDRT sehingga menjadi mengalami gangguan jiwa dan sebagainya. You need to talk about this sebelum menikah daripada dia tiba-tiba muncul. Begitu Bu Lena. Mungkin terlebih untuk pasangan yang sudah pernah bercerai, jadi mungkin di situ harus keterbukaan dari kedua belah pihak itu mungkin sangat diperlukan ya Bu Yati ya. Ya, maaf minum dulu ya. Sehingga masing-masing trauma dari kedua belah pihak itu sudah dikenali oleh mereka berdua sebelum melangkah ke pernikahan. Di dalam teorinya Sternberg itu kan ada komitmen, ada passion, ada satu lagi intimacy. Di dalam intimacy itu termasuk keterbukaan mengenai diri, jujur, kebaikan, keburukan, apa yang saya merasa bahwa saya nggak benarnya di sini dan sebagainya itu mesti dibicarakan sebelumnya. Kalau buat saya itu inti dari intimacy itu tadi. Dan pihak yang lain apakah terima atau tidak? Apakah bisa mentolerir kekurangan itu pada pasangannya sebelum menikah? Kalau itu sudah selesai, sudah menikah, lalu baru ketahuan, membutuhkan kebesaran hati dari yang satunya. Kenapa kok baru diceritakan sekarang misalnya? Ya saya takut kalau saya takut kalau saya cerita duluan itu kamu nggak mau sama saya. Ada yang seperti itu. Tapi apa boleh buat kalau sudah terjadi lalu kemudian baru ketahuan, terbuka, bicara baik-baik mengenai hal ini. Ya itu tadi karena ada stigma kepada orang yang mengalami gangguan jiwa. Saya tahu nggak gampang ini, saya ngomong aja nih ya, kayaknya gampang, nggak gampang menerima hal ini. Itu ya Bu. Oke. Bu Yati, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu Yati ya, karena waktu sudah menunjukkan 16.30 dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu sudah similar question sudah ditanyakan. Nah mungkin ini untuk menutup, tadi kan pasangan muda. Sekarang mungkin pasangan yang sudah disebutkan itu gray hair. Ya, jadi pasangan yang sudah sama-sama beruban. Ya. Di sini pendapat Ibu Yati mengenai gray divorce apa? Ya, di mana pasangan berpisah pada usia pernikahan sudah belasan bahkan puluhan tahun. Kemudian yang satu lagi sehubungan dengan gray hair itu ya, bagaimana menjaga rasa di hari tua. Silahkan Bu Yati. Ya, walaupun jarang ya gray hair itu berpisah, tapi saya melihat, saya juga punya beberapa klien yang berpisah ketika sudah punya anak yang sudah menikah. Ada lagi yang seperti itu. Jadi bagaimana pendapat saya? Kalau pendapat saya ditanya, saya psikolog, maka saya akan bilang, bila sudah klop, dua-duanya sudah merasa ini nggak bisa diterusin, karena kami punya arah kebahagiaan yang berbeda, gitu. Ya, saya maunya begini, yang ini maunya begini, dan itu tidak bisa ditemukan.
Kalau love itu gitu ya, nggak bisa ditemukan lagi. Maka saya tidak menyalahkan kalau misalnya berpisah. Tapi berpisah di usia itu kita perlu mempertimbangkan apakah kita kuat menerima masukan-masukan atau apapun namanya dari lingkungan kita. Udah nyampe segini kok masih mau berpisah gitu. Belum lagi anak-anak dan cucu yang rasanya itu berat sekali kalau misalnya orang tuanya berpisah ya. Jadi kalau saya akan yang ditanyakan bagaimana pendapat saya bilang kalau sudah tidak bisa diselamatkan pernikahan ini tidak ada salahnya karena dalam hidup ini ke depan bukankah kita ingin terus bahagia. Kemungkinan kita bahagia untuk pasangan berpisah itu adalah ya bahagia sendiri-sendiri. Walaupun saya yakin mereka berpisah, bercerai, tapi ada anak, ada cucu segala macam, kesempatan untuk bertemu dan sebagainya sebagai teman barangkali masih ada. Gitu Ibu. Mungkin tidak memuaskan tapi ya begitulah jawaban saya. Ya, memang kalau berbicara mengenai rasa, berbicara dengan perasaan, berbicara mengenai kehidupan, itu orang pasti nggak pernah ada puasnya ya untuk mendapatkan jawaban karena orang selalu merasa perlu jawaban yang dimana mungkin aja dia udah terpikir tapi diperlukan Ya, konfirmasi dari ahli. ya. Dari Aku ahli. tambahin dikit ya tentang Silakan. Sternberg itu kan segitiga itu, ya. Ada yang namanya pernikahan, lupa namanya apa ya. Tapi intinya itu yang ada cuman tinggal komitmen. Yang intimasinya sudah nggak ada, passionnya apalagi kalau sudah umur kan, yang ada cuma komitmen meneruskan tanpa ada intimasi, tanpa jadi dua orang yang sudah merasa asing tapi kita teruskan demi bahwa kita ini punya anak, punya cucu dan sebagainya. Ya komitmennya saya akan meneruskan hubungan ini, tapi tanpa passion, tanpa intimasi. Ada yang seperti itu. Dan kalau bercerai, ya artinya tuh komitmennya masih ada sisa, yaitu komitmen untuk anak-anak dan untuk cucu kami ada, walaupun kami berpisah, gitu. Begitu Bu. Ini satu lagi ada yang tanya. Satu lagi. Apakah time to reflective sama dengan perjanjian pranikah? Oh, perjanjian pranikah ya beda. Perjanjian pranikah itu lebih sifatnya tuh setengah legal. Perjanjian pranikah itu. Karena setahu saya perjanjian pranikah itu antara lain membicarakan harta apa gonogini atau harta sendiri-sendiri dan sebagainya. Jadi kalau namanya perjanjian pranikah itu kita tidak cuma yang mau menikah, tapi ada orang lain yang secara legal akan mengikuti hal ini gitu. Jadi itu beda banget. Tapi kalau dibilang yang tadi itu time to reflect itu adalah bukan perjanjian pranikah, tapi cara untuk mengetahui apakah kita memang cocok ini untuk menikah. Kan dari jawaban masing-masing itu berdua itu kan bisa tahu. Begitu ya Bu? Oke, terima kasih Bu Yati. Saya rasa semua pertanyaan sudah dibahas ya. Kepada admin ini ya, kepada admin ada yang bertanya materi belum muncul, bisakah dibantu kirimkan ulang? Terima kasih katanya. Bisa dipastikan bahwa materinya sudah ada? Jawab aja, Stefan. Kalau kamu bisa ngomong bisa. Sudah katanya Mas Deva. Sudah ditayangkan. Di kolom chat. Di kolom chat. Yang belum muncul. Oke, di kolom chat kepada para peserta yang mau mengunduh materi itu bisa dilihat di kolom chat karena di kolom chat itu sudah diunduh
sudah ditayangkan sehingga bisa diunduh. Nggak bisa ngomong nih, kamu aja. Ya, Mohon maaf Ibu. Mohon maaf Ibu. kenapa? Dengan cara membuka di laptopnya. Karena sudah direkam. Kedengaran nggak, Len? Iya, nah, itu kan di apa di Q&A kan, dengan di chat dia bisa mengunduh dari sana kan? Siap Ibu, izin Ya, silakan coba diterangkan apabila berbeda. untuk materi dan link absensi sudah kami share di kolom chat dan Ya. mohon untuk berkenan membuka menggunakan laptop karena apabila menggunakan melalui HP tidak terlihat izin. Kemudian Oke. untuk video nanti akan diunggah di akun YouTube YPUI. Mohon berkenan kepada para peserta untuk mengakses melalui akun YouTube YPUI. Demikian, terima kasih. Oke, itu materi sudah bisa diunduh, yang saya juga udah bisa lihat di sini, diunduh melalui laptop sehingga bisa disimpan ya Bu ya, Bapak Ibu. Oke, saya rasa sudah tiba pertanyaan. Tunggu sebentar, ada yang masuk lagi, mungkin ada yang baru. Ada link absensi, sudah ada di chat room, bisa dilihat di sana ya. Sudah semua kita address pertanyaan dan juga waktu sudah menunjukkan karena tadi kita lebih terlambat mulainya, jadi sehingga mohon maaf selesainya juga lebih lambat ya, Ibu Bapak, mohon tidak berkeberatan. Oke, Ibu Yati ada yang mau ditambahkan atau bisa saya tutup? Ibu Yati, ya. Ya, ada pertanyaan teman kita, bagaimana kalau pernikahan sudah 30 tahun dan garing? Ya kalau garing, jangan digaringin. Jadi misalnya kalau jangan sampai gosong. Jadi maksudnya ada beberapa cara untuk supaya rasa itu kembali. Itu yang terakhir kan ada waktu untuk berdua saja pergi kemana gitu, membangkitkan kembali rasa itu sehingga tidak garing. Bisa kok ya, walaupun sudah umur. Udah itu aja, nanti kepanjangan. Oke, terima kasih Bu Yati. Ya. Bapak Ibu peserta webinar, dari pemaparan Ibu Yati dan dari pembahasan selama tanya jawab, banyak yang dapat kita petik untuk memelihara rasa, supaya rasa itu tetap hadir dalam perjalanan kehidupan pernikahan. Dan perlu diingat bahwa yang tadi Ibu Yati bilang CINTA, ya, cinta itu suatu proses yang berkembang, namun bila tidak dijaga, tidak dipupuk, bisa terbang jauh. Jadi cinta itu harus dijaga dan harus dipupuk. Kemudian berpisah maupun bercerai merupakan satu pengalaman traumatis yang bisa mengganggu kesehatan mental. Ada rasa berduka, ada yang merasa gagal, ada rasa kehilangan, rasa kesepian, putus asa, dan ada juga yang dapat memunculkan depresi. Saran yang diberikan Ibu Yati yaitu perbaiki komunikasi, saling memberikan motivasi, saling menunjukkan kepedulian, saling berterus terang sehingga ada keterbukaan dan kejelasan dari kedua belah pihak, saling memberikan umpan balik. Akhirnya penutup, kata kunci di sini adalah saling. Jadi harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Oke, di penghujung acara kita tidak bisa foto bersama,
Jadi saya tutup webinar ini dengan kata mohon maaf pada waktu awal terjadi kesulitan karena gangguan teknis, ya kesulitan teknis, dan juga selama dalam webinar mohon maaf jika ada salah kata terucap. Sama. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.